Atau apa solusi mengatasi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran yang belum maksimal? Ya, itu kalau pembelajaran TIK berkaitan dengan sarana itu. Ya, belum maksimalnya pembelajaran TIK ini mungkin dari sarana. Seharusnya memang di dalam pembelajaran itu TIK ini semua peserta didik itu harus bisa menggunakan komputer. Ya, jadi ada ruangan khusus yang ya paling tidak setiap peserta didik itu bisa mengakses apa yang diajarkan itu bisa mengakses lewat, misalnya bisa langsung online kan, pakai internet, atau bisa juga dia pakai proyektor atau LCD itu. Tapi yang jelas siswa harus memakai komputer. Jadi karena seperti kita di sini komputer masih belasan, sementara siswa banyak, masih terbatas. Jadi kuncinya di situ adalah dari segi sarana. Dari sarana itu, kalau guru-gurunya saya rasa pada siap semua, sudah siap untuk membelajarkan itu, cuma sarana karena terbatas. Artinya kita di sini harus bisa bergantian mungkin. Kalau dijadwalkan 1 minggu 1 kali itu pun kalau bisa, dengan segala keterbatasannya juga karena jumlah komputer kita tidak banyak. Kemudian siswa walaupun sedikit masih tetap tidak bisa 1 orang 1. Padahal ini sebenarnya sangat penting karena baik pembelajarannya online atau tidak online itu memang harus kembangkan. Harus jadi penyebabnya itu tadi, kembali ke sarana. Sarana seperti peralatan kita komputer itu masih sangat terbatas. Ya. Jadi kalau mau ditanya solusinya harus ditambah. Bagaimana pengadaan komputer itu untuk sekolah yang bisa memungkinkan siswa itu paling tidak 1 orang 1 di ruangan itu. Kalau masuk misalnya dapat giliran kelasnya 1 orang 1 bisa menggunakan komputer, sehingga pembelajaran kemampuan TIK-nya anak bisa lebih meningkat. Ya Pak, cukup sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya untuk melayani kami dan dalam tes wawancara ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih, sekaligus juga minta maaf karena itulah kemampuan yang bisa saya sampaikan, pengetahuan sedikit yang bisa saya utarakan. Terima kasih banyak. Iya. Pertanyaan saya, langkah apa yang diambil atau apa solusi mengatasi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran yang belum maksimal? Penggunaan TIK yang belum maksimal. Ini juga perlu kita identifikasi dulu kenapa belum maksimal. Apakah caranya lengkap? Apakah ilmunya sudah menguasai juga TIK? Ya. Karena ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin ilmunya belum menguasai juga TIK. Yang kedua kemungkinan juga karena untuk TIK ini belum memadai. Nah, jadi solusinya adalah bagaimana supaya ini lebih dahulu memahami bagaimana penggunaan TIK itu. Yang kedua, bagaimana supaya semua bapak ibu ini memiliki laptop terkait dengan bagaimana penggunaan TIK. Karena bagaimana kita bisa melakukan sarana tentang TIK kalau kita tidak memiliki begitu juga bagaimana kita bisa melakukan sarana karena kita tidak mengetahui. Makanya perlu kita memiliki laptopnya. Yang kedua perlu kita pahami bagaimana penggunaan TIK itu dengan baik. Jadi itu yang perlu kita sampaikan tadi. Jadi yang perlu adalah bagaimana kesadaran kita kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa menjadi lebih memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan yang sangat terpenting adalah bahwa pembelajaran itu terdapat mungkin kita upayakan bahwa selalu kita utamakan pembelajaran itu dan berfokus kepada kepentingan peserta didik. Itulah
solusi atau waktu membantu kami dalam hal ini dalam penyesuaian sesuai pada ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, apa yang diambil atau apa solusi mengatasi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran yang belum maksimal? Jadi langkah yang harus kita atasi dalam penggunaan TIK dalam proses pembelajaran yang belum maksimal itu adalah contohnya pengguna smartphone dianjurkan untuk selalu memperbaharui sistem operasi, aplikasi dan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, penggunaan internet diharapkan bisa lebih berhati-hati saat mengklik situs yang tidak bisa dipercaya. Cukup sekian Ibu atas wawancara hari ini. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal terakhir Ibu, langkah apa yang diambil atau apa solusi mengatasi penggunaan TIK dalam proses pembelajaran yang belum maksimal? Ya, sekarang kan gadget sudah setiap anak itu tentu memiliki HP, ya, gadget. Sehingga sebenarnya gurunya yang harus dipacu untuk mempelajari itu. Kenapa anak-anak tidak senang, belum bisa banyak menggunakan HP-nya untuk pembelajaran karena gurunya tidak pernah atau jarang memberikan tugas dalam bentuk media berbasis TIK ini tadi. Jadi yang paling pertama saya kira guru yang harus menguasai TIK ini, baru siswanya bisa diberikan tugas. Ataukah dengan mengakali bagaimana meskipun kita tidak tahu, tidak paham dengan TIK-nya, tapi kita bisa mengarahkan anak-anak itu bisa lebih belajar. Contohnya ya tagihan tugas dalam bentuk TIK, ya. Penggunaan Canva misalnya, itu bisa dibuat classroom dan sebagainya, itu bisa dilatih. Anak-anak sekarang pakai HP, semuanya sudah HP, dan di HP itu kan sudah otomatis ada semua aplikasi itu. Kalau kita menggunakan akun belajar, iya, pergi belajar. Saya rasa cukup Ibu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu luangnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.